target market Anda siapa, dan kira-kira komunitas apa sih yang diikuti oleh mereka atau mereka suka untuk mereka ikuti gitu. Oke, so video kali ini saya buat karena banyak banget yang nanya tentang komunitas atau tribe sebelumnya. Jadi saya memberikan banyak sekali contoh-contoh ya tentang tribe, tentang komunitas dan sebagainya yang dibuat oleh brand-brand besar. Jadi ini sebagai contoh yang pertama adalah saya pakai iPad by the way. Jadi yang pertama ini adalah Microsoft. Jadi kemarin Microsoft mengeluarkan Microsoft Edge yang baru gitu ya. Nah kemudian saya browsing websitenya, ada microsoftedgeinsider.com. And apparently di salah satu di menunya di atas begini, dia memiliki tab community. Jadi kalau saya klik di sini, dia mengajak kita semua, maksudnya mengajak audiens mereka tentunya adalah untuk get involved and let us know what you think. Jadi brand besar pun juga meleverage yang namanya community atau tribe ini. Jadi mereka membangun fanbase, membangun komunitas untuk membantu mereka untuk mendevelop produk-produk mereka. Jadi pikirkan hal-hal seperti ini ya. Jadi kayak mungkin Anda baru mulai bekerja atau mungkin Anda baru memulai bisnis begitu. Kemudian mikir, tribe buat apa sih? Komunitas buat apa sih? Yang banyak di luar sana, internet marketers dan sebagainya, mereka cuma ngajarinya apa? Ngiklan, dapat traffic, dapat omset, that's it. Tapi saya ingin membawa Anda next level. Jadi next levelnya kayak apa? Apakah cuma iklan itu aja? Kemarin saya baru posting, gimana kalau misalkan tahu-tahu iklan Anda harganya naik 2 kali lipat lebih mahal, di mana omset Anda tahu-tahu ngedrop kayak begitu, karena dengan budget yang sama, maka iklan Anda menghasilkan jumlah customer yang berkurang, yang separuhnya bahkan. Sehingga Anda harus memikirkan apa lagi nih setelah cuma traffic atau funnels. So that's why saya belakangan ini posting tentang after funnel. Oke, so contoh lagi. Saya masih penasaran nih dengan Microsoft kan kemarin kan. Jadi saya buka lagi misalkan Microsoft Surface Pro, laptopnya gitu kan. Apparently di bagian support mereka, di bagian Surface Pro Help, bagian support, mereka juga meleverage yang namanya komunitas. Ini ada Surface Community nih paling kiri nih kan. Nah menarik juga. Jadi Anda bisa nanya-nanya di sini, Ask Community dan sebagainya begini. Well, kemudian saya buka lagi Tokopedia. Saya browsing nih Tokopedia, komunitas Tokopedia gitu, contoh biar nggak di luar mulu gitu kan, di Indonesia gitu. Ternyata ada loh namanya komunitas seller Tokopedia. Bahkan mereka ada movement untuk mengenalkan cara bisnis online bagi pebisnis difabel. Men, semuanya meleverage community kayak begini. Kemudian masuk blog kayak begini kan. This is interesting loh. Kemarin saya browsing lagi, oke, menarik juga ya. Oke, saya pakai Apple nih ceritanya nih, pakai iPad begini. Saya coba sih browsing. Kalau iPad gimana ya? Kayak Apple gimana ya? Apparently mereka punya namanya Apple Support Community. Selain ini juga banyak banget, ada namanya Apple Fanboy, ada namanya Worldwide Developer Conference untuk ngumpulin komunitas developer mereka yang gedenya amit-amit begitu kan. Jadi komunitas mereka itu nggak cuma satu. Komunitas mereka bisa banyak. Jadi satu brand bisa memiliki banyak komunitas. Terserah sih mau komunitas tentang resellernya, mau komunitas tentang target marketnya, emak-emaknya, terserah Anda, nggak masalah. Nah, kemudian ada yang nanya juga, dan kalau baju gimana? Kalau bisnis saya fashion gimana? Oke, saya berpikir kalau fashion, oke, let's try, browsing around aja. Yang lagi heboh banget kemarin adalah baju brand dengan merek Supreme. Oke, let's try Supreme Community kemarin. Langsung ketemu websitenya supremecommunity.com. Ini bukan official account mereka ya. Ini dibentuk oleh orang-orang yang pengguna Supreme sendiri. Jadi di bawah sendiri ada tulisan Fans and Community Work, not affiliated with Supreme NYC. Jadi ini cuman dari komunitasnya aja bikin kayak begini. Jadi mereka sampai nulisnya kayak begini kan, lead, follow, or get the fuck out of it. Jadi ya mereka punya identitas sendiri gitu. Mereka pengen apa sih? Want to meet new people? Check gallery. When is the Supreme drop? Miss out on drop day. Jadi banyak banget nih kegiatannya di sini kan. Nah, kalau Anda pikirkan, bahkan ini saya sampai ambil contoh demo kemarin aja, demo di Indonesia kayak begini, demo is community, guys. Karena kalau saya bilang ya, tribe is a community with a purpose. Maka yang disebut kayak begini, mereka kan punya tujuan nih, mereka punya purpose kan, ngumpul punya purpose. Mereka punya satu big idea. Ya untuk apapun tujuan demonya, tapi intinya adalah ini yang dimaksud dengan community atau tribe. It's powerful kan, begitu ngumpul kayak begini, it's powerful gitu. Nah, ya makanya. Nah kemudian saya nyoba lagi mencari yang lain tadi apa? Nike. Ternyata ada namanya communityimpact.nike.com. Ya mereka bikin kayak gini. We believe in the power of sport to move the world. Jadi kalau community-nya udah jadi, mereka punya identitas. Mereka bisa start a movement. Mereka bisa bergerak menuju sesuatu yang disebut dengan big idea atau future hope.
So think about this. Mereka akan membuat ini community impact. Ya, jadi keren banget kan kalau sudah kayak begini. Jadi misalkan Anda sekarang mikirnya begini, kalau Anda punya bisnis, pikirkan juga target market Anda siapa, dan kira-kira komunitas apa sih yang diikuti oleh mereka atau mereka suka untuk mereka ikuti gitu. Jadi jangan melulu cuman kayak, oh kalau saya bisnisnya ini berarti saya harus bikin komunitas yang membeli barang saya ini. Belum tentu juga. Kalau Anda lihat komunitasnya, misalkan komunitasnya Ferrari Indonesia kayak begitu, dalam komunitasnya nggak ada yang namanya jualan Ferrari. Mereka networking, jalan-jalan dan sebagainya. Mereka mengedepankan value kebersamaan, networking dan sebagainya kayak begitu. Ya, jadi ini contohnya adalah wow. What we do nih ya, lihat ya, getting more than 16 million kids active. Diajak bergerak, diajak aktif, diajak main ya, play ya kan, daripada duduk diam di mana-mana gitu. Girl who move the world. Jadi it's all about movement. See, ini dari Nike. Nah kalau sudah pakai Nike kayak gini, maksudnya komunitasnya kan nggak jualan nih. Komunitasnya bukan untuk jualan Nike-nya sebenarnya, untuk menggerakkan something, untuk make impact. Tapi can you imagine kalau mereka udah ngumpul kayak begini? Kan nggak mungkin pakai baju merek lain, Adidas atau Under Armour misalkan. Semuanya pasti pakai Nike kan barangnya. Jadi otomatis kalau Anda bisa membuat komunitas kayak begini, ya barang Anda otomatis akan keluar. Kecuali memang benar-benar komunitas Anda nyeleneh aneh dan totally different daripada bisnis Anda gitu. Tapi think about this guys. Ketika kayak begini, of course yang namanya Under Armour mereka nggak akan diam-diam begitu aja kan. Saya cari juga nih komunitinya Under Armour nih. Apparently ada nih. Mereka ada community, United We Win. Community is the ultimate team. We committed to people, practices, and places that use the power of will to make us all better. So, maksudnya adalah mereka menggunakan komunitas untuk membuat sebuah movement juga di situ. Mereka ada filantropi, mereka macam-macam kayak begini. Jadi Anda pikirkan kayak begini. Dengan adanya komunitas yang kuat atau tribe ya, tribe. I'm saying tribe is a community with a purpose. Maka Anda bergerak to the next level. Anda nggak lagi jualan, selling without selling. Karena Anda sudah menjadi bagian dari brand itu sendiri dan nggak mungkin Anda nggak pakai brand itu. Agak aneh kalau Anda ngomongin semua, ikut semua kegiatannya, tapi Anda nggak punya misalkan kaosnya satu pun gitu. It's impossible. Anda akan mungkin setiap kali event, Anda akan menggunakan kaos yang sama. That's the idea dengan adanya komunitas. Ini ngomongin komunitas kaos ya, maksudnya Under Armour gitu, baju, celana, kemudian duffel bag for example atau sepatu gitu. Ya kan, Anda nggak mungkin pakai pakaian yang lain lah. Anda nggak mungkin datang ke acara mereka pakai pakaian Nike misalkan, atau Adidas, atau yang lain gitu, Reebok for example gitu kan. So, that's the idea guys untuk ini. Nah, kemudian saya browse lagi nih. Apparently, sampai nanti saya kasih linknya semua di video di bawah ini ya, di description ya. Yang pasti adalah kayak begini. Saya kemarin sampai browsing ada American Express aja. You know, credit card American Express. Januari kemarin, dia barusan posting nih 6 tips untuk membangun komunitas seputar brand Anda. Jadi Anda bisa lihat nanti, bisa baca sendiri di sini. Bagaimana sih caranya untuk membangun sebuah komunitas atau tribe around your brand gitu. Ada caranya nih, ada step 1 misalkan. Anda butuh waktu, ya nggak mungkin kan bikin komunitas seminggu langsung jadi gede gitu, nggak mungkin. Anda butuh waktu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi impact-nya adalah snowball effect. Dimana kalau misalkan sudah jadi, mereka akan ngajak teman-temannya, mereka akan ngajak teman dan saudara gitu kan. Akhirnya mereka semua juga akan jadi customer Anda for free gitu. Anda nggak harus ngebayar mereka ya. Jadi give it time. Kemudian start with your team. Jadi tim Anda internal itu harusnya satu value dengan Anda. Jadi paling tidak ketika Anda membangun sebuah bisnis baru, kayak saya membangun sebuah bisnis baru begini, kita share di kantor itu value kita apa sih sebenarnya, visi misi kita apa. Sama dari situ dulu, baru kemudian keluar. Nah sekarang PR buat Anda nih. Teman-teman atau tim Anda di kantor, di pekerjaan Anda, sudah tahu belum value Anda apa, value company Anda apa? Jangan hanya bilang make money. Ya itu pastilah, namanya bisnis is make money. Anda bukan non-profit organization. Meskipun non-profit pun juga make money. Tapi intinya adalah Anda harus share value-nya ke Anda gitu. Yang ketiga adalah embrace social cause that extend customer impact. Jadi make impact ya buat social, itu lebih bagus. Keempat adalah involve your customer via video. Jadi ajakin customer Anda, testimonial dan sebagainya, cerita tentang perjalanan dia di komunitas Anda, dan Anda rekam itu jadi video dan Anda sharing itu ke teman-teman yang lain gitu. Kemudian develop a value driven presence on social media. Jadi social media jangan cuma pamer makanan, pamer jalan-jalan doang, tapi ada value-nya, something yang Anda share ke situ. Kemudian create educational blog and email content. Jadi selalu kasih konten yang educational, kasih ke komunitas Anda sehingga mereka join, mendapatkan value, mereka juga berkembang. So that's the 6 steps dari American Express. Nah, saya masih
ini kemarin penasaran juga nih. Kemudian ternyata saya juga menemukan artikel dari Forbes. How to build a community for your brand and push your sales. Nanti link saya kasih di bawah. By the way, this is quite interesting sih sebenarnya. Why? Karena ternyata si yang diceritakan di sini, mereka bisnisnya itu ngiklan. Jadi maksudnya bisnisnya itu omsetnya itu cuma dari ngiklan sales dan sebagainya, sampai hampir bangkrut. Sampai dia menemukan ide adanya community, adanya tribe, adanya movement dan sebagainya, baru bisnis dia akan boom gitu. Sekarang check yourself deh. Kalau ada ngiklan aja, ya it's profitable, ya of course gitu. Tapi it's not moving anywhere. Kayak begitu aja. Begitu Facebook ganti algoritma, pusing. Kita nyari algoritma baru, kita nyari ngetes baru gitu. Ya memang itu kegiatannya, Anda nggak bisa menyalahkan itu. That's fine gitu. But if you build a community kayak brand-brand besar ini, maka Anda akan lompat gitu. Anda lihat kayak misalkan MLM, insurance dan sebagainya, brand-brand besar begitu. Mereka sampai structure company-nya, MLM nih terutama, structure company-nya itu dibangun atas komunitas. Karena it's powerful banget. Jadi strukturnya, komisinya, kalau kita ngomong commission plan dan sebagainya, it's built untuk sebuah komunitas gitu, komunitas penggunanya mereka. Jadi sambil mereka pakai produknya, idenya ya, pakai produknya, mereka suka, mereka jadi advocates, kemudian mereka ngajakin teman-temannya untuk join dan mereka dapat komisi. So that's the structure of MLM. It's keren banget. Jadi selling without selling. Tapi of course begitu itu menjadi besar banget dan dibuat sebuah bisnis, maka kadang-kadang MLM ini orang-orang join tanpa mengetahui gimana cara berjualan yang benar, presentasi yang benar, tahu-tahu maksa temennya. Makanya itu yang jadi konotasi agak kurang baik gitu kan. Tapi ya nggak semua pemain kayak begitu. Ada yang benar, ada yang ngasal kayak begitu. But idenya di sini kita bukan ngomongin MLM atau apapun. Idenya di sini adalah brand-brand besar di sini udah lewat dari fase cuma ngiklan doang untuk dapat sales. Mereka to the next level, they build community. Jadi kalau misalkan Anda adalah pemula, kemarin Dan nanya ke saya, kalau saya baru pemula gimana Dan? Kan nanti aja kalau sudah besar. Justru salah mikirnya. Justru kalau Anda mikirnya adalah build community dari small, komunitas gak harus kayak langsung ribuan orang kok. Cuman 10 juga bisa kok, bikin tribe 10 orang juga fine kok. Yang penting adalah mereka itu kumpulan dari ideal customer Anda. Sehingga mereka nanti akan bisa merasakan value benefit dari komunitas atau tribe Anda, dan mereka akan mengajak teman-temannya, sehingga akan jadi network effect. Network effect adalah sesuatu yang dibangun dan seiring dengan berjalannya waktu menjadi lebih powerful. Nah, itu yang Anda mau. Bukan dengan iklan doang, berjalannya waktu omset Anda jadi turun karena iklannya tambah mahal. Bukan ke sana gitu. Kita maunya lebih kuat, jadi bisnis Anda menjadi lebih kuat. So kira-kira seperti itu. Yuk kita sharing, yuk discuss di komen. Kira-kira Anda mau build komunitas seperti apa? What's your big idea? What's your future hope? Akan dibawa kemana ini komunitas ini? Bukan cuma dikumpulin jadi kolam ikan terus kita pancingin begitu. Tapi mereka juga harus berkembang. Anda harus mikirin mereka goalnya apa, pengennya apa, dan sebagainya. Yuk discuss di komen. And thank you so much for watching this video. I'll see you guys next video. Bye-bye.